Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang kami muliakan dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada hari yang mulia ini, di bulan yang sangat mulia ini, kita dimudahkan oleh Allah untuk bermajelis di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dari pertemuan kita ini, dan semoga apa yang kita lakukan ini semata-mata karena Allah dan diterima sebagai amal baik kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa berusaha untuk menjadikan beliau sebagai teladan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dituliskan oleh Allah sebagai orang-orang yang mencintai beliau dan dibersamakan dengan beliau di surganya kelak ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, Masya Allah ya, tema kita pada siang hari ini adalah wanita-wanita surga ya. Mudah-mudahan aura-aura Ramadan ini memang betul-betul bisa menjadi sebuah momen yang sangat luar biasa bagi kita semua untuk terus berusaha menjadi lebih baik, dan kita dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang berhak untuk meraih surganya dan mendapatkan ampunannya ya. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim ya. Di sini Allah sampaikan, a'dadtu li la khatara fi qalbi basharin. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini ya, bahwa Allah telah menyiapkan bagi hamba-hambanya yang solih berupa surga dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar ya oleh telinga ya, dan tidak pernah terdetik dalam benak kita. Itu gambaran nikmat surga ya, Masya Allah, disiapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang solih ya, yang solih dan solihah, suatu kenikmatan yang belum pernah kita dapatkan ketika di dunia ya. Sehingga dari sinilah ibu-ibu sekalian bahwa surga ini merupakan anugerah ya, anugerah yang termulia yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya tertentu, sebagaimana disampaikan dalam surat Saba ayat 4, salah satunya nggih, liyajziyalladzina amanu wa amilus solihati ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kepada orang-orang yang beriman, yang imannya tersebut disertai dengan aktivitas-aktivitas kebaikan ya, apalagi di bulan Ramadan ini. Berupa apa balasannya? Lahum maghfiratun, berupa ampunan dari sisi Allah, wa rizqun karim, rizki yang mulia, dan di tafsir ayat ini yaitu surga ya. Kemudian dalam surat At-Tolak ayat 11 juga Allah sampaikan, wa may yu'min billahi, siapa yang beriman kepada Allah, wa ya'mal sholihan, kemudian juga mengaplikasikan keyakinan, keimanan di dalam hatinya dalam proyek-proyek kebaikannya, aktivitas-aktivitas sholih, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, mereka akan dimasukkan ke surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abadan. Ya, untuk selama-lamanya kekal di dalamnya. Qad ahsanallahu lahu
rizqa. Ya, yang menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah yang terbaik ya bagi mereka-mereka yang beriman siapapun itu dan juga beramal soleh, apakah itu laki-laki ataupun wanita. Ya, kenapa surga ini merupakan anugerah yang termulia dan terbaik, ibu-ibu sekalian ya? Yang pertama karena surga ini adalah kehidupan yang tidak lepas dari keabadian. Semua yang ada di surga itu abadi. Tidak seperti yang di dunia. Kemarin sehat, hari ini sakit. Ya. Kemarin kaya, hari ini miskin. Kemarin menjadi crazy rich, ya. Sekarang di penjara, misalnya seperti itu ya. Tidak ada yang abadi. Adapun di surga, sifatnya abadi. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, salah satunya dalam hadis riwayat Muslim, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata yunadi munadi." Jadi saat penghuni surga atau calon penghuni surga itu akan masuk ke surga, gitu ya, itu ada yang menyeru. Ya, seruannya seperti apa? Seruannya berita-berita yang menggembirakan mereka, yang akan mereka alami ketika sudah di surga nanti. Innalakum antahyau fala tamutu abadan. Kalian semua nanti berada di surga itu akan hidup selama-lamanya. Tidak ada yang mati. Kalau di dunia kan kemarin hidup, hari ini meninggal, itu hal yang sangat biasa ya. Wa innalakum antasihhu fala tasqamu abadan. Kalian juga di surga itu nanti selamanya tidak pernah sakit. Selamanya akan sehat. Kalau di dunia mau pakai gaya hidup yang seperti apapun ya ibu-ibu pasti semua pernah mengalami sakit. Ya, sesehat apapun gaya hidupnya begitu. Wa innalakum antashibbu fala tahramu abadan. Ya, kalian ketika di surga nanti akan selamanya menjadi muda, tidak akan pernah tua. Namanya abadan itu tidak akan pernah sama sekali. Kalau di dunia kan mungkin terlihat lebih muda karena maintenance-nya ya, lebih oke gitu ya, tapi tetap saja nggak bisa dibohongi ya, fisiknya. Ketuaannya itu nggak bisa disembunyikan. Wa innalakum antan'amu fala taba'asu abada. Jadi semua yang ada di surga nanti akan merasakan kenikmatan yang tidak pernah putus. Tidak ada sedikit pun kesengsaraan di surga. Masya Allah ya, luar biasa. Inilah kenapa surga itu merupakan anugerah yang terbaik. Ya. Keabadian. Ini juga disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, man yadkhulul jannata yan'amu wala yab'asu. Siapa saja yang masuk surga, mereka akan mendapatkan nikmat dan tidak sengsara. La tabala thiyabuhu, bahkan bajunya itu tidak pernah usang. Wala yafna syababuhu. Ya. Jadi dia akan tetap muda, tidak akan menjadi tua. Insyaallah ya. Kemudian surga merupakan anugerah yang teragung karena di dalam surga ada keindahan. Ya. Ada keabadian, ada keindahan. Salah satunya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 35, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun." Ya, perumpamaan surga yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa itu seperti apa? Tajri min tahtihal anhar. Ada sebuah taman mengalir di sana sungai-sungai ya. Ukuluha daimun. Buahnya itu tidak pernah berhenti, bisa kapan saja dipetik dan setiap saat itu berbuah. Wadilluha, begitu juga naungannya. Kita kan pohon itu awalnya hijau menjadi kering ya. Kemudian kalau tidak musim durian ya tidak banyak durian, kalau tidak musim apel ya tidak ada apel. Tapi di surga sepanjang musim ada. Ya, jadi daun-daunnya tidak mengering. Tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirin nar. Itulah balasan kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, namun sebaliknya bagi orang-orang yang kafir, balasannya adalah neraka. Endingnya adalah neraka. Ini juga disampaikan oleh Allah ya, gambaran keindahan surga dalam surat Al-Waqiah ayat 30 sampai 35 ya. Wadhillim mamdud. Jadi naungannya terbentang luas, tidak ada panas-panas, nggak perlu pakai topi dan yang lain sebagainya. Wa ma'im maskub. Airnya tercurah ya, tidak mengalami kekeringan.
wa fakihatin katsirah, buah-buahnya sangat banyak, la maqtu'atin wala mamnu'ah, tidak pernah berhenti berbuah dan tidak dilarang untuk mengambilnya. Maka dari ayat ini juga ibu-ibu, surga yang pernah ditempati oleh Adam dan Hawa itu bukan surga keabadian, tapi surga yang lain. Ya, karena waktu itu kan Adam dan Hawa masih dilarang untuk memetik sebuah memetik buah dari pohon khusus ya, yang disebut dengan syajaratul khuldi. Jadi itu bukan surga keabadian, itu menurut kebanyakan ulama, karena masih ada larangan. Kalau di sini tidak ada larangan di surga keabadian itu ya. Semua buah boleh dipetik, ya, tidak ada yang terlarang. Apalagi saat itu ada syaitan kan ya, yang menggoda Adam dan Hawa, sedangkan surga keabadian tidak ada seperti itu ya. Furushim marfu'ah, jadi kasur-kasurnya, dipan-dipannya itu dipan-dipan yang tinggi sehingga kita bisa bersantai sambil menikmati suasana yang indah di sekitar kita. Inna ansha'nahunna insya. Dan ketika Allah menginginkan untuk menciptakan bidadari-bidadari untuk melayani mereka itu tidak perlu waktu, jadi langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ya, luar biasa. Juga nanti ibu-ibu bisa mau apa yang Allah sampaikan, deskripsikan ya dalam surat Ar-Rahman, itu juga cukup banyak ya gambaran tentang keindahan surga. Kemudian surga merupakan anugerah yang teragung, termulia, karena di surga itu identik dengan kebersihan, ibu-ibu ya. Jadi di surga tidak ada sesuatu yang kotor yang pernah kita jumpai di dunia kita yang itu membuat hati kita risih ya, membuat kita tidak nyaman, itu tidak ada di surga. Nah, ini digambarkan oleh Rasulullah salah satunya dalam hadis riwayat Muslim, ahlul jannati ya'kuluna fiha wa yashrabun. Nanti itu penduduk surga itu akan makan dan minum. Akan tetapi yang berbeda dengan di dunia, kalau kita kan makan pasti ada kotorannya ya, ada pipisnya, ada fasesnya, ada urinnya. Tapi tidak di surga. Beliau menyampaikan wala yatfuluna, tidak ada yang meludah di surga. Wala yabuluna, tidak ada yang BAK. Wala yataghawwatuna, tidak ada yang BAB ya. Wala yamtakhituna, tidak ada yang mengeluarkan dahak. Wah, mendengar cerita Rasulullah ini, para sahabat bertanya, "Fama balut to'am?" Loh, kok bisa? Namanya orang makan kan pasti ada sampah yang harus dibuang. Ya, bagaimana penduduk surga itu makan dan minum tapi tidak bersampah gitu ya? Apa yang terjadi dengan makanan mereka? Masya Allah ya. Rasulullah menyampaikan, jusyaun, makanannya itu akan menjadi sendawa. Sampahnya itu hanya berupa sendawa ibu-ibu ya, glegeen ya. Waroshon ya, kemudian keringat ya, waroshon karoshil miski. Ya, jadi sampahnya itu, pembuangannya itu sendawa dan keringat, tapi keringatnya pun itu berbau kasturi. Masya Allah, luar biasa ya. Yulhamunat tasbih wa tahmid kama tulhamunan nafas. Orang-orang atau penduduk surga itu mereka akan selalu diilhami tasbih dan tahmid sebagaimana. Jadi nafas mereka adalah tasbih dan tahmid, ibu-ibu. Luar biasa nggih. Ini gambaran surga. Juga surga merupakan anugerah yang teragung karena di surga tidak ada lelah lagi. Tidak lelah lagi ya. Kalau kita sekarang kan apapun seenak-enaknya orang pasti merasakan lelah gitu ya. Maka Allah ciptakan tidur supaya itu subata, menghentikan kita dari aktivitas kita agar kita fresh kembali, lelah kita itu bisa hilang. Kalau di surga nggak ada lelah sama sekali. Ya, dalam surat Al-Hijr ayat 48 Allah sampaikan la yamassuhum fiha nasabun wala hum minha bimukhrajin. Mereka yang berada di surga itu tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka juga sekali-kali tidak akan dikeluarkan dari surga. Jadi kalau orang sudah masuk surga itu nggak akan bisa keluar dari surga dan tidak ingin pastinya ya. Orang sudah hidup enak masa pengen sengsara kan nggak, pastinya nggak mau ya. Padahal di akhirat nanti kan adanya hanya 2 tempat itu. Kalau bukan di surga ya di neraka.
Nah, kalau orang yang sudah berada di surga nggak mungkin lah ya dia menginginkan keluar dari surga. Dengan kenikmatan-kenikmatan inilah ibu-ibu sekalian yang kami muliakan ya, kita diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memohon senantiasa kepada Allah agar kita memperoleh ampunan juga surganya dengan serius. Ya, maka beliau Rasulullah berpesan, "Man sa'alallaha al-jannah thalatha marrat, qalatil jannatu Allahumma adkhilhu jannah." Kenapa kita harus serius? Ya, tanda-tanda serius itu kita tidak boleh bosan, harus terus mengulang. Ya, bahkan Rasulullah sampaikan di sini, siapa yang memohon kepada Allah untuk diberi surga 3 kali pengulangan, maka surga sendiri akan mengatakan, "Ya Allah, masukkan dia itu ke surga." Ya, 3 kali ya Bu ya. Kalau kurang dari itu berarti kurang serius gitu. Waman istajara minan nari thalatha marrat. Begitu juga siapa yang berlindung kepada Allah dari nerakanya dengan serius ya, diulang-ulang terus 3 kali misalnya, qalatin naru Allahumma ajirhu minan nar. Maka neraka sendiri akan membantu doa kita, memohonkan kepada Allah agar kita dilindungi oleh Allah dari neraka. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan arahan kepada kita agar kalau kita itu meminta surga, surga itu kan ada 8 tingkat ya. Ada surga Aden, ada surga Ma'wa, ada Darussalam, ada Darul Muqamah, dan yang lain sebagainya. Dan yang paling tertinggi itu adalah surga Al-Firdaus Al-A'la. Itu yang levelnya paling tinggi. Dan kalau kita memohon kepada Allah diharapkan minta dan mohon yang levelnya tertinggi. Ya, jadi kalau jatuh tuh yang nggak jauh-jauh gitu ya. Nah, di sini Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari ya tentang surga, inna fil jannati mi'ata darajatin a'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah. Ya, sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan yang Allah telah janjikan bagi para mujahid di jalan Allah. Siapa-siapa yang berjuang untuk menegakkan kalimat Allah. Tingkatannya bukan jenis surganya, Bu. Jadi di surga ini ada tingkatan-tingkatannya. Jadi surga Firdaus ada tingkatan-tingkatannya. Surga Al-Ma'wa ada tingkatan-tingkatannya. Kullu darajataini ma bainahuma kama bainas sama'i wal ardh. Masyaallah, ya. Antara satu tingkat dengan tingkat yang lain itu luasnya seluas antara langit dan bumi. Masya Allah ya. Itu satu tingkatan saja loh ya. Wa idza sa'altumullaha fasaluhu al-firdaus. Jika kalian mau meminta kepada Allah surganya, itu mintalah surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannati wa al-a'lal jannati wa fauqahu arsyur rahman. Karena letak surga Firdaus itu adalah di tengah-tengah surga yang lain dan yang paling tinggi. Ya, bahkan surga Firdaus ini diciptakan oleh Allah dan diletakkan di atas arsy-Nya, singgasana Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu tufajjiru anharul jannah. Jadi semua sungai-sungai surga di surga-surga yang lain, apakah itu Darul Muqamah, ya kemudian Darussalam, Ma'wa, Aden, itu sumbernya dari surga Firdaus, asalnya dari sumber air yang ada di surga Firdaus. Masya Allah ya, pusatnya ada di sana. Gitu. Nah, tapi kan faktanya ya ibu-ibu ya, di dunia ini nggak mungkin semua orang itu masuk surga, gitu ya. Apalagi wanita yang jumlahnya cukup banyak gitu, maka kita juga dalam memohon kepada surga juga neraka harus selalu ada harap dan takut. Kenapa? Dalam surat Asy-Syura ayat 7 Allah sampaikan, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Segolongan manusia itu masuk ke surga, segolongan lainnya masuk ke jahanam, gitu kan. Jadi nggak mungkin semuanya dimasukkan ke surga. Sehingga di sini sangat penting bagi kita untuk mengetahui apa-apa sih yang bisa mendorong kita, yang bisa memberikan peluang kepada kita agar kita tidak dimasukkan ke neraka dan kita bisa dimasukkan ke surga. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, Su'ila Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah.
Apa sih yang paling banyak memasukkan manusia itu ke surga? Faqala, beliau lalu bersabda, taqwallah wa husnul khuluq. Ketakwaan kita kepada Allah dan akhlak yang mulia. Dan di bulan Ramadan ini adalah waktu, momen, kesempatan yang sangat tepat bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena memang tujuan disyariatkan puasa itu agar kita menjadi la'allakum tattaqun, ya, pribadi-pribadi yang bertakwa. Ya. Kemudian saat beliau ditanya an aktsari ma yudkhilun nasa an-nar, yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka, faqala al-famu wal farju, yaitu lisan kita dan kemaluan kita. Ini berarti kita harus waspada. Nah, di surga itu ada 4 wanita yang menjadi penghulunya, ibu-ibu ya. Artinya ini nanti bisa dikupas lebih dalam lagi ya. Apa sih keistimewaan 4 wanita penghulu surga ini, sehingga bahkan mereka ada yang belum meninggal dunia saat hadis ini dikeluarkan sudah dikabarkan bahwa mereka itu akan menjadi penghulu surga. Masya Allah ya. Nih, nanti silakan ibu-ibu baca biografi keempat wanita yang menjadi penghulu surga ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil rahasia-rahasia kehidupan mereka yang bisa menyebabkan Allah menjadikan mereka sebagai penghulu surga. Rasulullah SAW bersabda, Sayyidatu nisa'i ahlil jannati arba'un. Ya, jadi pemuka, pembulu, pembesar ahli surga dari wanita itu ada 4, yaitu Maryamu bintu Imran, Maryam putri Imran, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam, ya, seorang gadis yang harus melahirkan seorang putra sekaligus nabi di usia yang sangat muda, dan saat itu bahkan dia sangat-sangat menjaga kesuciannya, belum pernah seorang pun laki-laki yang menyentuhnya. Ini tentunya bukan hal yang mudah ya. Ujian ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah yang ditinggal ibunya ketika masih usia 5 tahun, dan dia dijuluki dengan Ummu Abiha, ibu dari ayahnya, Masya Allah. Ya, kenapa bisa seperti itu, ibu-ibu? Karena Fatimah ini dari usia belia, beliau menggantikan peran daripada ibunya yang telah tiada. Ya, mendukung dakwah Rasulullah, membela Rasulullah masih kecil. Dan juga Fatimah ini menyaksikan semua saudaranya meninggal dunia. Karena kan putri-putri Rasulullah itu meninggal sebelum Rasulullah meninggal. Dan yang tinggal ya setelah Rasulullah meninggal itu kan hanya Fatimah, begitu ya, dari putri-putri beliau, dari semua keluarga beliau, selain daripada istri-istri beliau, begitu kan. Kita bisa bayangkan, ibu, kehilangan orang ibu, kehilangan semua saudara, ya, itu bukan ujian dan cobaan yang ringan, ya. Nah itu. Kemudian Khadijah bintu Khuwailid, ya, istri Rasulullah SAW, ibunda dari Fatimah, ya. Tentunya kita semua tahu bagaimana perjuangan beliau yang awalnya adalah seorang miliarder terkaya di Mekah, ya, tapi semua kekayaannya dihabiskan, disumbangkan untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala sampai tidak tersisa sedikit pun. Ya. Dan ketika kita mengupas tentang kehidupan Rasulullah juga Khadijah, ya, kalau bahasa zaman now-nya kan itu owner perusahaan menikah dengan karyawannya. Tapi tidak ada satupun catatan bahwa Khadijah ini domain di dalam keluarga, ya, atau lebih menguasai, ya, suaminya. Tidak ada seperti yang terjadi banyak sekarang, ya. Bagaimana ketika seorang istri karirnya lebih maju, ya, usahanya lebih maju, gitu ya. Kadang-kadang ketaatan terhadap suaminya itu akan sangat berkurang, ya. Penghormatannya, menempatkan posisi suami itu akan berkurang. Tapi ini tidak pernah terjadi pada kehidupan Khadijah bintu Khuwailid, ya. Yang saya yakin
ini tidak seperti kehidupan suami istri di zaman Nuh, artinya sangat jarang wanita seperti beliau dan menikah dengan sosok seperti beliau, dan bagaimana beliau bisa menempatkan posisinya betul-betul sebagai makmum dan sebagai istri, gitu ya. Kemudian Asiyah bintu Muzahim atau istri daripada Firaun, ya, ya. Ini juga luar biasa ya kisahnya sehingga diabadikan di dalam Al-Qur'an. Padahal Asia ini satu-satunya istri yang lebih dicintai oleh Firaun dari istri-istri yang lain. Kalau bukan karena cinta, nggak mungkin Asia ini dibangunkan istana khusus yang berada di pinggir Sungai Nil. Juga ketika bahkan Firaun sangat ketakutan dengan lahirnya bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan merubah tatanan negara dia, tatanan hidup manusia saat itu, sebagaimana yang diramalkan oleh para peramal saat itu. Tapi saat Asia ini meminta kepada suaminya untuk mengambil Musa sebagai anak angkat, diizinkan. Itu karena cintanya, gitu ya. Tapi ya qadarullah masya fa'al, karena Asia ini dengan izin Allah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia meninggal ya dalam keadaan yang sangat mengenaskan, memprihatinkan. Untuk memegang teguh agamanya itu meninggalkan semua kemewahan di istana. Ini juga bukan ujian yang ringan ya Ibu. Jadi semua sampel ujian yang ada di zaman kita sekarang ini semuanya ada di dalam Al-Qur'an ya. Dan saya yakin sekali tidak ada yang lebih dasar dengan apa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya. Tentunya ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, dari deskripsi tentang surga yang merupakan rizki termulia dari sisi Allah dengan keabadiannya, dengan keindahannya, dengan kebersihannya, dan dengan rasa lelah yang tidak ada lagi gitu ya. Ini kita ingin sekali ya mendapatkan anugerah tersebut. Nah, intinya ya surga itu diperuntukkan untuk ya orang-orang ya juga wanita-wanita yang memiliki sifat mukmin dan muttaqin, ya, yang beriman dan bertakwa. Ini semua berdasarkan pada salah satunya yang Allah sampaikan dalam surat An-Nisa ayat 124, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha. Siapapun yang beramal solih, amal solih itu yang benar dan baik. Karena kadang ada orang punya aktivitas baik tapi belum tentu benar. Artinya baik juga sesuai dengan tuntunan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Min dzakarin aw unsa, baik itu laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun. Ya, syarat pertamanya adalah iman. Dia mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga rukun-rukun iman yang lain. Wa faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Semua akan dimasukkan ke surga, tidak pandang itu laki atau perempuan, dan tidak sedikit pun ketika di surga itu mereka mengalami penganiayaan, atau bagaimana Allah telah memilah dan memilih siapa yang masuk surga dan siapa yang tidak masuk surga itu tidak berdasarkan, tidak ada unsur sedikit pun kezaliman atau ketidakadilan. Kemudian dalam surat Al-Hadid ayat 21 Allah Subhanahu wa taala juga sampaikan, sabiqu, ya. Jadi untuk meraih ampunan dan surga itu Allah selalu menyuruh kita itu cekat-cekat ya Ibu ya, berlomba, bersaing dalam meraihnya. Kalau kita nggak cepat, kita tidak terengginas ya, kita tidak bersemangat ya, kita tertinggal. Ya, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum, agar kita segera mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi untuk taubat itu tidak boleh menunggu nanti Ramadan atau kapan minta maaf tuh nunggu Lebaran gitu ya. Wa jannatin arduha, dan untuk mendapatkan surga yang luasnya ka'ardis samawati wal ardh, seluas langit dan bumi, uiddat lilladzina amanu billahi wa rasulihi, yang memang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang beriman kepada Allah juga kepada Rasul-Rasulnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Di mana reward ini merupakan anugerah dari Allah
yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah itu adalah pemilik karunia yang agung. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 133 yang sudah sangat familiar bagi kita karena biasanya surat atau ayat ini seringkali atau identik ya dengan kajian atau agenda halal bihalal itu dibacakan ayat ini ya. Wasari'u, ya di sini juga disuruh sabiku, sari'u itu sama bersegera, berlomba, cepat-cepat ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Ya, untuk mendapatkan ampunan dari Allah, juga surganya yang seluas langit dan bumi itu yang memang disiapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi di sini di beberapa ayat tadi ya Ibu-ibu sangat jelas sekali bahwa surga Allah itu diperuntukkan kepada mereka yang beriman dan bertakwa. Nah, lantas seperti apakah sifat-sifat calon penghuni surga ini ketika di dunia? Atau ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa, terutama dari wanita yang dirindukan surga, yang nanti akan menjadi penghuni surga. Ya, yang pertama adalah menjaga sholat 5 waktu. Ya, menjaga sholat 5 waktu. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Hibban, di sini ada 4 sekaligus ya ciri wanita yang nanti dipersilahkan oleh Allah untuk masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Yaitu apa? Al-mar'atu idza shallat khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at zawjaha faltadkhul min ayyi abwabil jannati sya'at. Jadi wanita itu kalau menjaga sholat 5 waktunya, menjaga puasa Ramadannya, menjaga kemaluannya, juga mentaati suaminya, dia akan dipersilahkan untuk masuk surga dan memilih dari pintu mana yang dia sukai. Nah, ini juga dipertegas oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Ahmad juga yang lain ya. Khamsu sholawatin katabahunallahu 'alal ibad. Ada sholat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah atas hambanya. Faman jaa'a bihinna lam yudayyi minhunna syai'an. Siapa-siapa yang menunaikan sholat itu dengan baik, tidak mengabaikan sesuatu pun ya dari syaratnya, rukunnya, baik itu syarat sahnya, syarat wajibnya, rukunnya, istighfafan bihaqqihinna juga dilakukan dengan sempurna, tapi tidak menyepelekan apa yang menjadi hak-hak sholat ya. Kalau ruku ya ruku dengan tumaknina, kalau i'tidal ya dengan tumaknina. Karena seandainya Rasulullah itu melihat sholat-sholat yang kita lakukan ini, ya beliau akan sangat prihatin dan menyuruh kita untuk sering mengulanginya, gitu ya. Karena apa? Tidak sedikit di antara kaum muslimin itu yang sholatnya sekedar ingin gugur kewajiban, cepat-cepat, terburu-buru, setelah ini, setelah itu, gitu ya. Karena kalau cepat-cepat pasti tidak tumakninah, dan kalau tidak tumakninah itu tidak sah sholatnya. Jadi sholat yang tidak sah itu tidak gugur kewajibannya, harus diulang sampai sholatnya sah. Itu kan ada hadis Rasulullah ya, seorang yang sholat suruh ulangi lagi, karena dia tidak tumakninah, dia terburu-buru sholatnya, tidak sempurna. Nah ini namanya menyepelekan apa yang menjadi hak sholat. Bacaannya harus ditepatkan, ya. Kemudian juga gerakannya ya minimal dohirnya sesuai lah, itu bisa menggugurkan kewajiban. Karena kalau hatinya khusyuk itu sangat sulit sekali ya. Tapi minimal dari dohirnya, gerakan-gerakannya itu sudah tepat gitu ya. Karena lahu indallahi ahdun an yudkhilahul jannah. Jika mereka sholat seperti itu, ya betul-betul memberikan hak dari setiap gerakan dengan baik, itu Allah memberikan jaminan untuk memasukkan mereka itu ke surga. Allah berjanji untuk itu. Waman lam ya'ti bihinna, siapa yang tidak sholat, ya meninggalkan atau mungkin sholat tapi tidak memperhatikan hak-hak sholat itu ya, laisa lahu indallahi ahdun
Allah tidak punya janji apapun, iming-iming apapun untuk dia. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara. Ya kalau Allah berkehendak dia akan disiksa oleh Allah, tapi kalau Allah berkehendak juga ya dia bisa diampuni sih gitu ya, tergantung ya. Tergantung bagaimana kehendak Allah dan sejauh mana ya dia berinteraksi dengan sholat ini gitu ya. Maksudnya dia memang mengingkarinya atau sekadar memang tadi itu ya karena hal-hal dunia memalingkan dia dari mengingat Allah dari sholat yang khusyuk gitu ya. Ini juga dipertegas dengan apa yang Allah sampaikan dalam surat Al-Mu'minun, sebenarnya ayatnya dari 1 sampai 11 ya, karena akhir dari sifat-sifat itu adalah sifat-sifat orang yang mendapatkan surga Firdaus gitu ya. Itu diantaranya adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un ya, mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, khusyuk itu ada dua ya, khusyuk badan dan khusyuk hati. Khusyuk badan itu sebenarnya dimulai dari khusyuknya hati. Tapi beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sabda beliau yang maknanya bahwa meskipun sholat itu adalah amal terakhir yang diangkat oleh Allah dari muka bumi ini sebelum kiamat, tapi yang pertama kali Allah cabut adalah kehusyukan. Hampir-hampir kita tidak akan pernah bisa menemukan orang yang sholat dengan khusyuk ya dari takbiratul ihram hingga salam. Selalu saja ada iklan yang lewat gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menjaga puasa Ramadan kita. Ya, menjaga puasa Ramadan kita. Dan ini juga selain dari hadis yang di atas tadi ya, juga disampaikan oleh Rasulullah. Ini hadisnya kemarin sudah sering kita sampaikan dalam acara-acara kajian tarhib Ramadan ya. Hadis riwayat Bukhari, inna fil jannati thamaniyatu abwab, bahwa di surga itu ada 8 gerbangnya. Fiha babun yusamma ar-rayyan. Salah satu gerbang surga itu namanya ar-rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Yang bisa masuk lewat gerbang ini hanyalah orang-orang yang berpuasa. Ini juga disampaikan oleh beliau dalam hadis Bukhari Muslim ya. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Di surga itu ada gerbang yang bernama ar-rayyan, yadkhulu minhu shaimun, yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa yaumal qiyamah. Ya, pada hari kiamat nanti. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Adapun orang yang tidak berpuasa nggak akan bisa masuk lewat gerbang ini. Ya, jadi di gerbang ini akan ada penjaga-penjaga malaikat ya, yang memang mencari siapa yang berpuasa disuruh masuk lewat gerbang itu. Yuqalu aina shaimun fayakumuna. Ya, mana-mana yang berpuasa, sini masuk silakan gitu ya. Nah, kemudian orang-orang yang berpuasa itu yang bisa berdiri dan masuk lewat situ. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Adapun yang tidak berpuasa tidak bisa masuk ke dalamnya. Wa idza dakhalu, kalau semua orang yang berpuasa itu sudah masuk ke dalam surga tersebut melalui pintu itu, ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Ya, pintu udah langsung otomatis ditutup. Ya, tidak ada lagi yang bisa masuk ya sini. Dan ibu-ibu yang kami muliakan ya, puasa yang bisa menjadi syafaat kita, membela kita nanti di hari kiamat, bisa diistimewakan di surga Allah ya, diberikan pintu khusus, itu bukan sekedar bagaimana kita mampu menahan diri dari makan dan minum. Ya, Rasulullah mengingatkan kepada kita, laisa siyamu minal akli wasyurbi, innamas siyamu minal lagwi warrafati. Kemarin juga sudah kita sampaikan ya di kajian qabla Ramadan kemarin ya, bahwa puasa yang sesungguhnya itu adalah bagaimana kita dengan upaya kita menahan diri dari makan dan minum yang itu selain kesenangan kita juga menjadi kebutuhan kita, dan kita mampu melakukannya sampai lebih dari 10 jam ya. Harapannya kita juga mampu menahan diri dari ucapan, perbuatan yang tidak benar, yang tidak bermakna, apalagi yang mengandung maksiat, yang kotor, yang menyakiti orang lain. Itu harapannya seperti itu. Itulah puasa yang sesungguhnya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah menjaga lisan dan kemaluan. Ya, menjaga lisan dan kemaluan tadi hadisnya lanjutannya adalah wal mar'atu idzan nuqta ya wa ahsanat farjaha, ya, menjaga kemaluannya itu diperintahkan oleh Allah untuk masuk surga dari pintu mana saja. Nah, ini
Dijelaskan juga oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 34 ya. Fassolihatu qanitatun. Wanita-wanita yang solih adalah yang taat kepada Allah, hafizatun lil ghaib. Ya, juga memelihara diri ketika suaminya tidak ada, bima hafizallah. Ya, karena Allah telah memelihara dirinya. Saya mohon maaf, saya keep dulu karena akan ya ibu-ibu ya, mohon maaf. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan ibu-ibu ya. Jadi di sini dalam ayat ini dengan sangat jelas Allah sampaikan salah satu sifat wanita-wanita yang solih itu adalah yang memelihara dirinya ya. Ya, di dalam tafsir ini adalah kehormatannya, harga dirinya, kemaluannya, auratnya ya, terutama ketika suami tidak ada. Karena sesungguhnya dengan adanya syariat yang mewajibkan kita menutup aurat, membatasi interaksi kita dengan lawan jenis, itu Allah memelihara diri kita. Hanya kadang-kadang disayangkan ya, sebagai wanita tidak semuanya itu sadar bahwa syariat itu, hukum-hukum itu untuk melindungi diri kita. Ya, mereka dilindungi oleh Allah tapi tidak melindungi dirinya sendiri. Ya, itu disayangkan seperti itu. Tentang memelihara kemaluan ya, memelihara kemaluan ini juga dipertegas oleh beliau Rasulullah SAW dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Siapa yang mampu menjamin kepadaku antara dua kumisnya, yang dimaksud adalah lisannya, artinya berusaha untuk menahan lisannya dari perkataan-perkataan yang tidak benar, perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang tidak bermakna gitu ya. Wa ma baina rijlaihi, dan juga menjamin apa yang ada di dua pahanya atau kemaluannya itu ya tidak terlihat dan tidak dilakukan hal-hal yang melanggar syariat begitu, maka Rasulullah jamin untuknya surga. Insyaallah ya, yang menjaga kesuciannya gitu ya. Ini juga dipertegas lagi dalam hadis riwayat Ahmad ya, idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah. Ya, jaminlah aku dengan 6 perkara dari kalian, maka aku akan menjamin kalian dengan surga. Apa itu? Usduku idza haddatsum. Ya, jujurlah jika berbicara. Wa aufu idza wa'adtum. Wa'udtum, dan tepatilah janji jika kalian berjanji. Wa'addu idza tumintum. Ya, dan tunaikan amanah-amanah yang sudah dipikulkan, yang sudah diberikan kepada kalian. Wafadhu furujakum. Nah, jagalah kemaluan kalian. Wa ghaddu absarakum. Ya. Kemudian yang kelima adalah tundukkan pandangan kita, apalagi di zaman sekarang. Menundukkan pandangan itu tidak hanya secara langsung ya ibu-ibu, tapi juga ketika kita membuka internet ya, jangan kita melihat hal-hal yang tidak sepantasnya untuk dilihat, apalagi nunsewu sampai dinikmatinya, na'udzubillahi min dzalik. Wa kufu aydiyakum, dan jagalah kalian tangan kalian ya dari menulis status yang mengandung dosa,
dari melakukan sesuatu yang mengandung dosa. Nah, ini dijamin oleh Rasulullah ya, 6 hal ini. Jujur, ya, menepati janji, kemudian juga menunaikan amanah, menjaga kemaluan, menundukkan pandangan, juga menahan tangan kita dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah wanita yang taat kepada suaminya, lebih-lebih yang sampai mendapatkan ridhonya ketika dia meninggal dunia. Ini adalah wanita penghuni surga ya. Nah, tadi hadisnya sama seperti yang tadi, atau zaujaha. Poin terakhir ya di hadis yang sama adalah mentaati suaminya. Nah, ini dikuatkan dengan sebuah riwayat dari Imam Ahmad bahwa Al-Husain bin Mihsan menceritakan bahwa bibinya ini pernah datang kepada Rasulullah SAW untuk suatu keperluan ibu-ibu ya. Kemudian selesai keperluan tersebut, Rasulullah bertanya kepadanya, "Ada tu zaujin anti, kamu sudah menikah atau belum?" Kemudian ya bibinya Husain bin Mihsan ini berkata, "Na'am, ya saya sudah menikah." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Kaifa anti lahu?" gitu ya. Kalau kamu sudah menikah gitu ya, bagaimana sikap kamu terhadap suamimu? Ya, kemudian bibinya Al Husain ini berkata, "Ma'aluhu illa ma ajastu anhu." Ya, wahai Rasulullah, aku insya Allah tidak pernah ya mengurangi haknya sedikit pun kecuali yang memang aku tidak mampu. Kemudian Rasulullah berpesan, ya meskipun hadis ini sebabnya khusus, tapi ibrohnya untuk semuanya, berlaku untuk semuanya, pelajaran dan hikmahnya. Fangduri aina anti minhu. Ya, kita diharapkan untuk senantiasa memperhatikan sikap kita kepada suami kita. Ya, kenapa? Fa innama huwa jannatuka wa naruka. Karena suamimu itu bisa menjadi surga sekaligus nerakamu, tergantung bagaimana sikap kamu terhadap dirinya. Luar biasa ya ibu-ibu ya, ini yang cukup berat gitu ya. Sampai-sampai dalam hadis riwayat Tabrani, saking posisi suami ini luar biasa, beliau sampaikan, "Lau kuntu amiron ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Jika aku boleh nih menyuruh seseorang itu sujud kepada orang lain, yang pertama kali akan beliau suruh adalah wanita untuk bersujud kepada suaminya. Gitu ya. Namun ibu-ibu yang kami muliakan, ya, untuk taat ini tidak mutlak ya ibu-ibu ya. Ada batasan-batasan taat yang ditolerir atau yang diperintahkan dan ada yang tidak diperintahkan. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah sampaikan, la ta'ata fi ma'siyatin, innama ta'atu fil ma'ruf. Kalau itu sifatnya bermaksiat, kita tidak boleh mentaatinya. Karena ketaatan itu hanya diperintahkan untuk hal-hal yang ma'ruf. Untuk hal-hal yang diperintahkan syariat, baik itu yang sifatnya wajib ataupun sunnah. Ya. Kemudian dalam hadis lain, beliau juga sampaikan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kita tidak perlu taat kepada makhluk jika sesuatu yang diperintahkan tersebut adalah sifatnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada batasnya. Selama yang diperintahkan, yang diajakkan itu adalah sesuatu yang diperintahkan syariat, baik itu wajib ataupun sunnah, kita wajib taat ya. Tapi kalau sesuatu yang diperintahkan itu maksiat, maka kita tidak wajib taat. Misalnya lagi puasa Ramadan disuruh batalin supaya bisa berhubungan misalnya. Nah, itu tidak wajib taat. Tapi kalau puasa sunnah suruh batalin, kita harus taat ibu-ibu ya. Bahkan sebelum kita puasa sunnah harus izin dulu kalau suami kita ada gitu ya. Atau misalnya mau pulang kabari dulu gitu ya. Itu. Tapi kalau untuk puasa wajib ya tidak, karena puasa wajib ini Allah yang memerintahkan di atas di atas segala perintah termasuk suami ya. Kalau kita sampai bisa mendapatkan ridho ya, dari Allah, dari suami kita ketika kita meninggal dunia, ya itu Rasulullah jamin dengan surga. Ya, beliau bersabda, ayyuma imra'atin matat, siapapun wanita, siapa saja wanita atau istri yang meninggal dunia, wa zawjuha anha radin, ya, dan suaminya itu ridho dengan dirinya, dengan servisnya, pelayanannya, tutur katanya, interaksinya selama ini, dakhalatil jannah. Ya, wanita tersebut akan masuk surga. Ya.
Ini, dan ini juga disampaikan oleh beliau ya, bagaimana sifat dari wanita penghuni surga. Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Ya, mau nggak aku kasih tahu perempuan-perempuan dari kalian yang ahli surga? Yang seperti apa itu? Al-wadud, yang penuh kasih sayang. Al-a'ud ala zaujiha, yang apa ini? Al-wadud, al-wadud itu yang penuh kasih sayang. Al-walud, al-walud dulu ya, yang subur, ya, banyak punya anak, ya, banyak melahirkan. Al-a'ud ala zaujiha, yang senantiasa kembali kepada suaminya. Jadi taren kalau punya keinginan, minta pendapat gitu ya kepada suaminya gitu ya. Meskipun sebenarnya tidak tidak minta pendapat pun tidak apa-apa, tapi dia untuk hal-hal yang urgen, untuk hal-hal yang besar dia selalu minta pendapat ke suaminya ya, taren begitu ya, itu. Tapi enggak ada tempatnya juga ya ibu-ibu ya, tidak mutlak juga, maksudnya untuk hal-hal yang kecil, misalnya masak apa hari ini, menu apa hari ini, kadang-kadang suami malah bingung kalau ditanya ya. Nah itu ya tidak perlu gitu ya, tapi untuk hal-hal yang besar, untuk misalnya membeli barang yang nilainya cukup besar itu dilibatkan, meskipun sah-sah saja kita tanpa melibatkannya karena memang itu memakai uang kita sendiri misalnya gitu ya. Dan sifat yang lainnya adalah allati idza adat au udiyat. Ya. Masya Allah, ini yang berat ini ya. Salah satu sifat wanita penghuni surga itu adalah yang apabila dia itu menyakiti, posisinya salah gitu ya, au udiyat, atau dia disakiti, atau dia dizolimi, ya, itu dia yang pertama kali akan memperbaiki hubungan. Ja'at hatta ta'khuda biyadi zaujiha. Dia temui suaminya, dia raih tangannya, tsumma taqul, dia akan berkata, wallahi la adzuqu ghumdan hatta tarda. Demi Allah wahai suamiku, aku tidak akan bisa tidur sampai engkau ridho terhadapku. Masya Allah ya, ini berat sekali ini ya. Kalau posisi kita yang sama sih no problem begitu. Kalau kita yang tersakiti, kita yang terdolimi gitu ya, wah inilah ya, makanya hadiahnya surga bukan kipas angin gitu kan. Kalau kipas angin ya mungkin untuk hal-hal dan perkara-perkara yang ringan gitu ya. Nah ini hadiahnya surga yang tadi sudah kita deskripsikan di depan dari berbagai hadis dan ayat tadi ya, tentunya ini tidak mudah untuk meraihnya gitu ya. Kemudian yang kelima adalah yang menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram ya. Jadi menghalalkan yang halal itu maknanya adalah fa'altuhu muqtaqidan illahu. Sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita membeli sesuatu, sebelum kita makan sesuatu, kita harus pastikan dulu sesuatu itu halal. Makna haramtul haram, ya mengharamkan yang haram adalah istanabtuhu. Langsung saja tahu itu ada apa namanya ya, cenderung ke haram, dijauhi tanpa kata tapi gitu. Ya, ini berdasarkan pada hadis riwayat Muslim, ada seorang sahabat ya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aro'aita idza shallaitul maktubat?" Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku menjaga sholat 5 waktu, wa sumtu Ramadan, juga menjaga puasa Ramadanku, wa ahlaltul halal, menghalalkan yang halal, wa haramtul haram, ya, mengharamkan yang haram, walam azid ala dzalika syai'an. Hanya itu saja, enggak ada yang lain wahai Rasulullah, ya. Adkhulul jannah, bisakah aku itu masuk surga? Dengan sangat jelas beliau menjawab na'am. Iya, gitu ya. Nah, ini salah satu penghuni surga baik dari laki-laki maupun perempuan adalah yang memiliki sifat diantaranya apa yang Allah halalkan, kita halalkan, ya kita sebelum melakukan atau berbuat atau membeli atau mengkonsumsi pastikan dulu itu sesuatu yang halal ya. Tapi untuk hal yang haram, kalau kita ada ragu saja itu haram, itu harus ditinggalkan. Ya, nggak harus sampai yakin itu haram. Kalau syubhat itu sudah menuntut kita untuk meninggalkan. Nah, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah mensyukuri pemberian suami, ibu-ibu ya. Ini juga termasuk yang cukup berat, apalagi kita semua yang hadir di forum ini adalah wanita yang punya karir ya, yang berprofesi sebagai
pendidik, sebagai, dan bahkan mungkin bisa jadi di antara kita memiliki posisi yang lebih tinggi dari suami kita. Itu ini cukup berat gitu. Makanya ketika Rasulullah Mi'raj ya ke Sidratul Muntaha, itu salah satu pemandangan yang beliau lihat dan membuat beliau takjub, itu adalah pemandangan yang ada di neraka. Ya, beliau bercerita di antaranya apa yang beliau lihat saat itu ya, wa ra'aitun nar. Saat itu aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan neraka. Walam aro, gambaran neraka ya. Wa falam aro kal yaumi mandoron qattun. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari itu. Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Dan yang lebih mengherankan aku lagi, ternyata mayoritas penghuninya adalah perempuan. Ya, mendengar pernyataan beliau ini, para sahabat bertanya, "Lima ya Rasulullah, sebab apakah yang menjadikan para perempuan ini mendominasi neraka? Bikufrihinna, dengan kekafiran mereka." Kemudian ada salah seorang sahabat lagi bertanya, "Yakfurna billah, apakah karena kekufuran mereka terhadap Allah?" Ternyata bukan, ibu-ibu. Ya, beliau bersabda, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Perempuan itu ya mudah sekali untuk melupakan kebaikan-kebaikan suaminya. Ya, juga apa yang diberikannya padahal itu sudah dari hasil jerih payahnya yang sangat luar biasa. Sampai-sampai Allah menggambarkan kepada kita, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari gambaran beliau ini ya. Karena ini kalau kita renungkan betul, iya sih, memang perempuan itu kan perasaannya domain banget gitu ya. Makanya beliau sampaikan, lau ahsanta ila idahunna dahro. Misalnya sepanjang tahun pernikahan ini, semua baik-baik saja sebagaimana yang diharapkan oleh kita sebagai istri, semua dari suami kita, perilakunya, muasyarahnya, ya, interaksinya, nafkahnya, semuanya oke ya. Tapi qadarullah masya'a fa'al, summa ra'at minka syai'an, terjadi sesuatu yang salah, khilaf yang itu tidak kita inginkan, maka langsung apa ini ya? Langsung pada puncak dia akan berkata, ma ra'aitu minka khairan qattun. Semua kebaikan-kebaikannya selama ini itu enggak nampak sama sekali. Yang nampak itu satu kesalahan tadi. Nah, sepanjang tahun ya, itu berbuat baik, sekali saja berbuat khilaf, itu semua kebaikannya terbenamkan. Ya. Itu karena saking besarnya perasaan itu ya, menguburkan kebaikan-kebaikan. Betul nggak ibu-ibu ini? Kalau mungkin saya yang menyampaikan, ibu-ibu bisa komplain ya. Tapi ini Rasulullah yang menyampaikan dan menjelaskan. Yang harapannya kita mampu berkaca, mampu mengambil pelajaran ya, mampu memperbaiki diri ya, agar ya namanya manusia, kita berharap orang itu sempurna segala-galanya, tidak ada khilaf sedikit. Padahal kalau kita benar-benar mau mengoreksi diri kita, itu banyak khilaf kita. Cuman kan kalau para laki-laki atau suami itu nggak banyak komentar gitu kan. Kalau kita kan komentar gitu ya. Suami kan kita inginnya kalau misalnya suami makan enak gitu ya, kok nggak bilang sih enak atau gimana kayak dah gitu ya. Padahal kadang-kadang juga kalau suami bilang keasinan, kita protes juga gitu. Kan namanya masak tuh kadang-kadang bisa pas, kadang-kadang tidak pas kan Bu gitu ya. Kan kadang-kadang kalau pas suami kan menikmati, ya tidak perlu komen gitu ya. Itu kita berharap komen. Tapi kalau pas enggak pas gitu ya, kita nggak pengen dia komen gitu kan. Nah inilah manusia gitu ya, wanita lah ya, terkhusus wanita ya. Kemudian yang ketujuh ya, tawadhu dan tidak sombong ya, rendah hati. Karena salah satu daripada mereka yang berhak untuk masuk ke surga, sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Hud ayat 23 adalah innalladzina amanu, ada iman itu nomor satu yang tidak bisa digeser, wa amilus sholihat juga demikian ya, aktivitasnya juga aktivitas yang solih, wa akhbatu ila rabbihim ya,
merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya ketika sifat merendahkan diri itu ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti ini juga akan berlaku ketika mereka yang memiliki sifat ini berinteraksi dengan manusia. Ya, ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka inilah calon-calon penghuni surga dan kekal di dalamnya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya, ini jadi karena kita semua tahu nanti kalau kita bahas tentang penghuni neraka gitu ya, salah satu yang tidak disukai oleh Allah adalah kesombongan. Ya, jadi kesombongan itu meskipun sebiji dzarrah ya itu akan menghalangi seseorang untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang kedelapan adalah sabar menerima takdir Allah, ya, terutama ketika sedang diuji dengan sakit, ya. Dan juga sabar ini luas sekali, ya. Hidup itu kan kemarin sudah kita bahas ya Ibu ya tentang tema sabar dan syukur. Ya hanya antara dua itu kan ya episode kehidupan kita itu. Kalau hari ini nggak harus sabar ya syukur, kalau nggak syukur ya sabar gitu ya. Syukur itu dari sabar gitu ya. Nah, di antara sabar adalah syukur gitu. Jadi dua hal ini selalu harus kita rawat, kita jaga dengan baik karena ternyata kesabaran kita yang di antara wujud sabar itu adalah syukur itu ya, itu menjadi penyebab kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24 disampaikan oleh Allah, yang ini sebenarnya gambarannya lebih panjang di ayat berikutnya juga, sebenarnya dari ayat 21 Ibu. Ini saya potong saja dari ayat 23. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Jadi ketika saatnya calon-calon penghuni surga itu akan masuk surga, itu sudah ada among-tamunya, ada yang menyambutkannya, itu para malaikat. Jadi setiap pintu. Apa yang mereka lakukan? Memberikan ucapan selamat. Salamun alaikum. Selamat atas kalian. Ya, atas apa? Bima sabartum. Kesabaran kalian ketika di dunia. Nah, sabar kan ada 3. Sabar dalam taat, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menerima apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fani ma'uqbaddar. Nah, maka inilah tempat yang terbaik, yaitu surga, yang menjadi kesudahan kalian karena kesabaran tersebut. Nah, lebih khusus lagi di sini Rasulullah pernah menyampaikan kepada para sahabat tentang wanita yang jelas-jelas akan masuk surga. Seperti apa? Ya, dalam hadis riwayat Ibnu Abbas di sini, ala urika imro'atan min ahlil jannah, mau nggak kalian tahu perempuan yang akan menghuni surga? Kultu, ya, Ibnu Abbas bilang ya, bala, pastilah kami pengen tahu gitu ya. Qala, kemudian beliau berkata, hadhil mar'atus sauda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika beliau menyampaikan itu, tiba-tiba datang seorang wanita, ibu-ibu, ya bukan wanita yang cantik ini ya, kulitnya hitam, mendatangi beliau. Kemudian dia konsultasi, ya, dia curhat, ya, ini usra, wahai Rasulullah, saya tuh punya penyakit, penyakitnya ini penyakit ayan ibu-ibu ya, epilepsi, ya, sehingga kalau epilepsi itu kan kalau kambuh, ibu-ibu tahulah ya seperti apa. Wah ini atakasyafu, dan saya prihatin sekali. Kenapa? Karena saat saya kambuh itu nggak bisa mengendalikan diri saya, sampai-sampai aurat saya itu sering terlihat. Fada Allah li, ya, doakan saya untuk permasalahan saya ini wahai Rasulullah gitu ya. Nah, ini sebenarnya minta didoakan agar sembuh dari penyakitnya. Tapi Rasulullah menawarkan yang lain, ya. In syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu boleh memilih, wa in syi'ti da'autullaha an yu'afiki. Boleh memilih, mau saya doakan supaya sembuh atau saya tidak doakan sembuh tapi kamu dapat surga. Tinggal pilih yang mana. Karena jaminannya surga, ya dia pilih sabar gitu kan. Faqalat asbir, ya udah saya pilih sabar aja. Nggak sembuh nggak apa-apa. Tapi Masya Allah wanita ini sangat luar biasa ketaatannya kepada Allah ya. Dia ada hal yang mengganggu pikirannya. Faqalat inni atakasyafu. Tapi saya akan sabar dengan penyakit saya. Tapi saya prihatin kalau saya pas kambuh itu
kelihatan aurat saya terbuka itu bagaimana gitu kan, saya malu, itu kan aurat gitu ya. Fada'allaha alla atakasyafa. Ya udah, saya nggak apa-apa deh, nggak didoakan supaya sembuh, tapi saya mohon wahai Rasulullah, doakan supaya saat saya itu kambuh, ya penyakit saya itu aurat saya tidak tersingkap, ya. Fada'alaha, dan Rasulullah mendoakan perempuan tersebut. Masya Allah ya ibu-ibu ya. Ini dalam kehidupan sehari-hari kita tuh apa contoh-contoh realnya, misalnya orang sakit itu kan kadang udah nggak mikir ya tentang aurat gitu ya, wis terserah saja, yang penting digarap dokter, dikasih obat, dibawa siapa gitu ya, ditolong siapa ya. Nah ini perempuan ini punya keistimewaan ya, meskipun dia sedang sakit yang itu sampai hilang kesadaran, itu saking memperhatikan dan hati-hatinya dia itu, dia memperhatikan auratnya begitu ya. Nah jadi ini juga diharapkan terjadi pada diri kita. Oh kita sedang di opname atau di apa, harus periksa ya, selama itu masih bisa memilih yang lebih safety untuk aurat kita ya, hendaknya kita harus mengupayakannya. Jadi tidak karena udah sakit kan boleh apa saja, memang boleh darurat, tapi yang lebih baik kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dan keutamaan adalah yang lebih menjaga gitu ya, sebagaimana wanita ini gitu ya. Kemudian yang ke-9 ibu-ibu, membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an ini menjadi salah satu ciri wanita penghuni surga. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi beliau sampaikan, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Insyaallah ya. Surga itu merindukan 4 golongan. Siapakah mereka? Talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Wahafidhil lisan, orang yang menjaga lisan. Wa mut'imil ji'an, orang yang memberikan makan orang yang lapar. Wa sha'imin fi syahri Ramadan, dan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi semuanya tadi sudah kita sampaikan ya di depan ya, di antaranya yang belum kita sampaikan adalah tadi membaca Al-Qur'an ya. Kenapa? Karena membaca Al-Qur'an apalagi di bulan suci ini sangat dahsyat sekali. Dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30 Allah Subhanahu wa taala sampaikan, alladzina yatluna kitaballah. Innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya ada penegasnya. Siapa-siapa yang membaca kitab Allah yaitu Al-Qur'an, wa aqamus shalah, dia juga menjaga salatnya, mendirikannya sesuai dengan syarat dan rukunnya. Wa anfaqu mimma razaqnahum, tidak lupa juga menyisihkan ya rizkinya untuk berinfak, dibelanjakan di jalan Allah, baik itu sirron wa alaniyah, ya dengan diam-diam atau diumumkan ya, seperti tadi di depan ya ada pengumuman penggalangan donasi dan sebagainya. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka yang punya aktivitas-aktivitas ini adalah yang mengharapkan perniagaan dan transaksi yang lan tabur, tidak akan pernah rugi sama sekali. Kenapa tidak pernah rugi? Bagi mereka yang membaca Quran, mendirikan sholat, berinfak baik itu terang-terangan atau diam-diam, liwafiyahum ujurahum, karena Allah pasti akan memberikan pahala mereka itu dengan sempurna. Tidak hanya itu, wa yazidahum min fadlih, karena Allah itu pemilik karunia yang agung, Allah akan memberikan bonus-bonus yang lainnya. Innahu ghafurun syakur, tidak ada zat yang lebih mengampuni, mensyukuri itu melebihi Allah. Jadi kalau manusia membalas satu kebaikan dengan kebaikan itu ya wajar. Tapi kalau kita banyak mengkaji ayat-ayat Al-Quran, itu satu perintah saja itu rewardnya itu lebih dari satu. Seperti itu ibu-ibu ya. Karena Allah itu maha mensyukuri, Allah itu maha mengampuni. Gitu. Kemudian yang ke-10 adalah wanita-wanita yang berusaha untuk senantiasa thalabul ilmi, ya, mencari ilmu. Ya, kenapa? Karena salah satu jalan kita ke surga adalah dengan mencari ilmu. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW sampaikan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ila jannah. Ya. Siapa-siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, ya diantaranya salah satu jalan kita lewat
virtual seperti ini juga jalan ya ibu-ibu ya, karena memang kondisinya seperti ini. Tapi alhamdulillah loh ya, dari dulu sejak berapa lama itu sangat sulit sekali saya punya kesempatan untuk bertemu ibu-ibu juga adik-adik di kampus UNS ya, karena di luar jangkauan saya. Tapi Masya Allah dengan adanya pandemi ini memberikan hikmah terutama bagi saya, anugerah yang luar biasa bisa bertemu dengan teman-teman meskipun dengan jarak yang sangat jauh ya, di luar Jawa kita bisa bersua melalui room meeting ya, Zoom meeting begitu ya, luar biasa. Ini sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan memudahkan jalan dia untuk menuju surga. Ya ini. Jadi Allah akan mudahkan dia untuk menuju surga. Ya. Dalam surat An-Nur ayat 51 juga Allah sampaikan di sini innama kana qaulal mu'minin, salah satu daripada pernyataan orang-orang yang beriman itu adalah idza du'u ilallahi wa rasulih. Jika mereka itu diajak kembali kepada Allah dan Rasulnya, ya, di tafsir ayat ini ibu-ibu namanya diajak kembali kepada Allah dan Rasulnya itu yang memperbaiki amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita itu berdasarkan pada tuntunan, berdasarkan pada syariat yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini harus dicari ilmunya. Itu maka ilmu itu hukum menuntutnya ada dua macam. Ada yang menuntutnya itu fardu ain ya, itu kaitannya dengan akidah, ibadah kita sehari-hari, itu ya, interaksi kita dengan keluarga. Ada semua kita apapun latar belakang dan profesi kita sama, kedudukan kita di mata Allah gitu ya, wajib untuk memahami ini gitu ya, nggak ada alasan saya sibuk, saya kan seorang dokter, pasien saya banyak dan sebagainya, tidak ya. Nah, adapun yang menuntutnya fardu kifayah itu seperti misalnya kedokteran, keperawatan, apoteker, ya, arsitek, itu nggak semuanya harus jadi dokter, nggak semuanya harus jadi arsitek ya. Ada yang harus jadi dokter, sebagian jadi ini, sebagian jadi itu, gitu ya. Nah itu. Jadi dia akan sami'na wa ata'na gitu ya. Sami'na wa ata'na. Dia akan ada share-sharean link kajian atau apa tuh, selama bisa yuk gitu ya. Nah, seperti itu. Wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang beruntung, begitu ya. Belum lagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya, tanda-tanda orang itu akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Nah, ini juga tafsir hadisnya umum, baik itu duniawi ataupun ukhrawi. Itu adalah yufaqihu fiddin. Allah akan memahamkan dirinya tentang agama. Itu ya. Maka tadi hukumnya wajib, apapun profesi kita, belajar agama itu harus. Ya. Belajar membaca Quran itu harus. Ya. Juga dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 disampaikan oleh Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi tidak cukup orang menjadi beriman, tapi juga karena di sini pakainya dan, ya, disertai dengan orang-orang yang menuntut ilmu, itu baru akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perlu ilmu? Karena Allah sendiri melarang wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kita nggak boleh berbuat sesuatu apalagi sifatnya ibadah itu tanpa dasar ilmu, gitu ya. Ini maka Rasulullah sangat jelas sampaikan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang melakukan ritual ibadah yang itu tidak ada dasarnya dari kami, ya tertolak itu. Maka banyak sekali ya kalau kita membahas tentang ilmu ini ya, Rasulullah memberikan perbandingan antara ahli ilmu dengan ahli ibadah itu 1:1000. 1 ahli ilmu masih lebih baik dari 1000 ahli ibadah. Karena ibadah tanpa ilmu itu tidak diterima. Karena syarat ibadah itu kan ikhlas dan ittiba. Ittiba mengikuti ajaran ya harus pakai ilmu begitu. Kita nggak bisa dong mengikuti kalau kita nggak tahu apa yang kita ikuti. Kemudian yang ke-11 tadi juga sudah kita singgung ya Ibu-ibu ya, senang berbagi. Ya, berbagi rezeki dengan yang lain ya, diantara berbagi makanan atau yang lebih ini ya sembako ya, apalagi
Sekarang yang paling disukai ibu-ibu itu kalau dapat bingkisan apa sih ibu-ibu? Dapat minyak ya, karena minyak lagi mahal ya. Bahan makanan juga nggak cuma minyak ya ibu-ibu, ternyata ya bahan-bahan yang lain itu mahal gitu ya. Kita buat paket sembako misalnya, wah orang bahagia sekali. Nah, dan ibu-ibu yang kami muliakan ya, sesungguhnya saat kita mampu menghadirkan kebahagiaan pada orang lain itu, insya Allah kita lebih bahagia ya. Karena sesungguhnya hampir-hampir kita itu berbuat baik itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Ya, karena orang baik itu kebaikannya akan kembali kepada diri kita. Siapa yang menanam itu yang akan memetik. Apa yang ditanam itu ya akan dipetik. In asantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik meski itu manfaatnya untuk orang lain, sebenarnya manfaat terbesar itu untuk diri kita. Terus mboten ya, untuk diri kita. Ketika kita menyayangi diri kita, ya maka ya lakukan dengan cara-cara membahagiakan diri kita, dan diantaranya dengan memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Maka kalau kita membahas tentang fikih kurban itu ya, itu redaksi Rasulullah itu tentang keutamaan kurban itu beliau menyampaikan dengan fatihu bihi nafsan gitu. Bahagiakan dirimu dengan berkurban. Nah, karena ketika kita berbagi daging dengan orang-orang yang mungkin bisa jadi hanya masak daging untuk ketika hari kurban gitu ya. Nah, itu hati kita lebih merasakan bahagia gitu ya. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam hadis riwayat Tirmidzi ya, inna fil jannati ghurafan turaduhuruha min butuniha wa butunuha min duhuriha. Jadi di surga itu ada kamar khusus ya, yang transparan, bisa dilihat dari dalam atau dari luar. Ketika kita di dalam, kita bisa menikmati pemandangan yang ada di luar, dan ketika kita di luar itu nampak keindahan yang ada di dalamnya. Kemudian mendengar pernyataan ini, qama Arabiyun, seorang Arabi ya, Badui, bertanya kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, liman hiya ya Rasulullah? Yang kamar kayak gitu untuk siapa wahai Rasulullah? Nah, beliau sampaikan, liman atau bal kalam. Tadi sudah kita sampaikan juga. Siapa-siapa yang perkataannya itu baik ya, wa'at amat to'am, juga berbagi makanan lewat sedekah, lewat aksi-aksi sosial yang lain gitu ya. Wa ada masyam, juga rajin puasa, wa shallalillahi bil-laili wan nasumiyam, yang sholat tahajud atau di waktu malam ketika banyak orang-orang sedang tidur. Seperti itu ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan mengetahui ini semua ya, sifat-sifat wanita yang dirindukan surga ini. Mudah-mudahan kita bisa mengupayakannya. Ya tentunya karena kita itu makhluk yang identik dengan kelemahan, yang tidak boleh lupa selain ikhtiar ya kita berdoa, mohon bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, agar kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa merealisasikan semua ini dalam hidup kita. Dan tentunya taufik itu diperjanjikan oleh Allah bagi mereka yang serius. Ya, dalam surat Al-Ankabut ayat 69 Allah sampaikan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin ya. Siapa-siapa yang bersungguh-sungguh di jalan Allah ya, diantaranya untuk mendapatkan ampunannya, untuk meraih surganya, maka di situ ada huruf qasam, aku bersumpah, Allah bersumpah, ada huruf takkidnya, nunnya ya, pasti aku akan berikan dia taufik. Taufik itu amalnya ya. Kemudian kemarin sudah kita sampaikan ya, ilmunya kan, kajian ini ilmunya, ilmu yang benarnya gitu ya. Nah, amalnya itu dari Allah ibu-ibu yang memudahkan kita. Kenapa? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Karena kita tidak akan mampu berbuat ini dan itu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita juga diharapkan ada ada kolaborasi antara ikhtiar duniawi kita ya, zahiriyah kita, dengan ikhtiar
langit kita dengan mendulangkan doa-doa kita, terutama di bulan suci ini. Ya, mudah-mudahan ini menjadi upaya kita yang serius ya untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala terutama di bulan suci ini ya. Demikian Ibu-ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah wal afu minkum wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.